Selamat pagi, selamat ya kamu hamil. Itu juga kembar 3. Kamu adalah pasien pertama di rumah sakit kami dalam 10 tahun terakhir. Semua orang senang untukmu. Nomor telepon keluargamu berapa? Aku akan menghubungi keluargamu. Jangan dong. Jangan telepon keluargaku, kalau mereka tahu, mereka pasti akan membunuhku. Tolong jangan telepon. Mama kamu ada. Kamu. Kamu siapa yang mengirimmu? Aku tidak mengenalmu. Mama aku mana? Para anggota dewan direksi itu. Mereka memaksaku minum sesuatu. Bukannya mereka ingin menghancurkan reputasiku. Baiklah, kalau begitu aku akan membuat mereka mendapat. Liu Laobao, penampilan putriku tadi malam. Apakah kamu puas? Dia masih perawan lo. Haha, uang yang kita sepakati. Kamu harus transfer ke aku ya. Apa si mati itu tidak datang? Tidak mungkin aku melihatnya dengan mataku sendiri. Masuk ke rumah sakit. Tolong jangan telepon. Jangan terlalu emosi dulu, kamu hamil 3 bayi. Janinnya belum stabil, emosimu tidak boleh terlalu fluktuatif. Coba bicarakan baik-baik dengan keluargamu. Mama aku gimana? Penyakit hati harus disembuhkan, dengan obat hati kamu harus menikah hari ini. Nyonya tua pasti akan langsung keluar dari rumah sakit. Ngomong-ngomong Luye, gadis yang menghabiskan malam bersamamu itu, kamu tidak mencari dia. Kamu terlalu santai ya. Lu Ye kenapa? Tidak enak badan. Nyonya Lu Ye menunggumu. Kamu sepertinya agak takut dengan Lu Ye ya. Aku tidak mengenalmu. Halo, namaku Meng Huaen, teman Lu Ye. Siapa namamu? Aku harus pergi dulu. Reaksinya melihat Lu Ye sepertinya agak terlalu gugup. Apakah? Cepat bantu saya cari seseorang. Apakah maksudmu? Ada seorang gadis hamil 3 bayi. Ya? Bu, kelihatannya ibu sehat-sehat saja. Kamu sudah sebulan tidak pulang. Kalau saya tidak masuk rumah sakit, kamu masih ingat saya sebagai ibu. Karena ibu baik-baik saja, saya akan kembali ke kantor dulu. Baiklah, pergi saja. Biarkan saya sendiri mati kesepian di rumah sakit. Kamu ini sudah hampir 30 tahun. Masih belum punya pacar. Baru saja ada seorang perawat kecil yang bilang, ada seorang gadis yang hamil 3 bayi. Sekali dalam 10 tahun. Kalau ini adalah menantu saya Lujia, saya bisa tertawa dalam mimpi. Kalau ibu sangat suka anak, saya bisa mengadopsi satu. Kamu, Nyonya Lu Ye, kamu akan menjadi ayah. Dengar dari tetangga sang kamu pergi ke rumah sakit hari ini. Saya pergi melihat ibu saya. Melihat apa, asalkan kamu patuh. Saya akan membiarkan dia hidup tapi di bawah bantalmu. Kenapa ada banyak uang? Ayah, kembalikan uang saya. Ini uang yang saya kumpulkan untuk ibu, uang penyelamat. Lucu sekali ayah membesarkanmu selama ini. Ambil uangmu, kenapa kamu anak tidak berbakti? Ayah, ibu saya masih di rumah sakit. Kamu mengambil uang ibu saya.
Ibu saya tidak punya uang untuk beli obat bisa mati. Kamu ingin mengambil uang kembali. Baiklah, sebentar lagi ada tamu penting datang. Kamu melayaninya dengan baik, saya akan beri uang. Maaf. Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak tahu apakah saya bisa melindungi kalian. Liu Laobao, silakan. Liu Laobao ini, anak perempuan saya belum 20 tahun. Mudah sekali bisa diperas airnya. Pasti bisa melahirkan anak laki-laki, hanya 880.000. Kamu langsung bawa pulang. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Sungguh mudah, Li Laobao, aduh. Hahaha. Uang sudah dikirim. Istri. Ayo pulang sama aku. Aku nggak mau nikah. Mau kabur lagi. Siapa yang jadi bapaknya? Itu nyonya tua sebulan yang lalu, Lu Ye sama seorang cewek. Menghabiskan malam yang indah, kita baru aja nengok dia di rumah sakit. Dia hamil. Apa? Benar kata Huayan. Jangan bercanda, dokter udah bilang. Dokter bilang cairan tubuhmu sejak lahir tipis, susah punya anak kan? Susah bukan berarti nggak mungkin. Nih, hamil 5 minggu, 1 kandungan 3 bayi, Lu Ye, kemampuan reproduksimu benar-benar mantap. Hahaha. Ternyata fenomena langka 3 bayi sekaligus adalah keturunan Lujia. Nak mama, apa aku nggak mimpi ya? Aduh. Cewek itu sekarang gimana? Aku mau jemput dia pulang sekarang. Suruh dia nikah sama Lu Tingchen. Emma, tunggu dulu, kalau dia beneran hamil. Anakku, aku bakal tanggung jawab sama anak itu. Aku bakal kasih dia uang nafkah kalau soal nikah. Setelah malam itu aku udah kasih dia uang kompensasi. Lu Ye, kompensasi yang kamu maksud ini ya? Kok kartunya ada di kamu? Ya ampun, cewek itu pergi nggak ambil sama sekali. Dia cewek bersih udah sama kamu. Tapi kamu malah menghina dia pakai kartu. Nak, kamu ini laki-laki. Harus tanggung jawab sama apa yang udah kamu lakuin. Cari tahu tentang seorang cewek namanya Wen Yu. Aku mau tahu semua informasinya. Kamu mau ngapain? Kamu sebentar lagi jadi istriku, kamu tanya aku mau ngapain? Aku bukan kamu, jangan dekat-dekat. Jangan takut, aku nggak bakal bikin kamu sakit. Aku hamil. Lu Ye, kamu nggak curiga? Dia dikirim sama orang-orang tua di dewan direksi ya? Kalau beneran mereka kamu udah tidur sama dia, besoknya orang-orang di dewan direksi itu bakal bikin kamu masuk berita. Lu Ye, udah jelas cewek itu namanya Wen Yu. Mamanya sakit parah butuh uang, dia cuma ke rumah sakit malam itu. Nengok mamanya hari ini juga bapaknya. Jual dia ke seorang bos kaya. Tolong lepasin aku. Aku cuma salah jalan. Dia sekarang di mana? Kai Shengjing. Aku punya pacar. Aku nggak bisa nikah sama kamu. Apa? Aku habisin 88 juta cuma buat beli barang bekas. Itu juga udah bawa bonus. Kamu lepasin aku. Aku bakal minta uangnya dikembaliin sama ayahku. Lepasin aku. Kamu ngejailin aku masih mau kabur. Kalau ini terjadi sama orang lain, aku bakal bunuh dia. Siapa suruh wajahmu cantik banget? Asal kamu aborsi si bayi lucu di perutmu, aku masih mau terima kamu jadi istriku. Jangan.
Sudah hamil anak orang masih pura-pura suci. Hari ini aku bakal bikin kamu puas. Sekalian aku aborsiin kamu. Biaya operasinya udah gratis hahaha. Siapa yang berani ganggu urusanku? Lu Ye. Dia? Tolong aku. Diam. Kamu pantas ngomong sama Lu Ye. Kalau kamu pantas. Jangan takut Shenena Lu Ye datang jemput kamu pulang. Xiao Nainai si sampah ini. Masa iya dia Xiao Nainai keluarga lu? Di perutnya masih ada bayi lucu. Kamu bilang siapa bayi lucu? Lu Ye aku pantas mati. Kamu memang pantas mati cepat seret dia keluar. Lu Ye ampun Lu Ye. Jangan takut sudah aman. Ke rumah sakit. Jangan. Xiao Nainai kamu sudah sadar. Aku bukan Xiao Nainai. Kamu mau apa? Kamu mau aku aborsiin anakku? Aku nggak akan ngeganggu kalian karena anak ini. Siapa bilang aku mau aborsiin anak? Kamu sekarang pahlawan keluarga lu. Kamu hamil anak Lu Ye ibu jadi mulia karena anak. Kedepannya kamu jadi keluarga pertama di Jingzhou. Lu Jia punya Xiao Nainai kekayaan yang melimpah ini. Kau harus bisa menerimanya. Aku tidak bisa mempertahankan anak ini. Aku bahkan tak bisa melindungi diriku sendiri, apalagi memberi mereka rumah yang aman dan nyaman. Aku adalah ayah dari anak ini. Aku akan bertanggung jawab pada kalian berdua, aku dan anakmu. Mulai sekarang ikutlah denganku kembali ke kediaman Lu Jia. Xiao Nainai baiklah. Mulai sekarang dia adalah tuan putri di sini, kalian semua tahu kan? Apa yang harus dilakukan selanjutnya sudah jelas bukan? Ya, Biar Lan Yi mengantarmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Xiao Nainai silakan. Pergilah. Lan Yi masih muda jadi tolong bersabar sedikit. Lu Ye kau tenang saja, Nyonya tua sudah memberikan instruksi. Aku akan merawat Xiao Nainai dengan baik. Ini. Kontrak yang baru saja disiapkan pengacara, lihatlah. $50 juta. Dan sebuah villa. Maafkan aku atas apa yang terjadi 1 bulan lalu. Aku telah menjadi korban dari tipu daya orang lain, melawan kehendakmu. Itu salahku, kamu bisa periksa kesepakatan ini. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai, kau bisa menyampaikannya. Bukan sepenuhnya salahmu juga. Hari itu, ayahku ingin menjualku. Tak disangka-sangka aku malah bertemu denganmu. Tapi jumlah ini terlalu banyak, aku tidak bisa menerimanya. Kalau bukan karena dirimu, grup Lu akan menghadapi krisis opini publik. Lagi pula, karena kondisi fisikku pribadi. Aku sulit memiliki keturunan. Jadi anak dalam kandunganmu sangat penting bagiku. Setelah anak itu lahir, kamu bisa memilih untuk tetap tinggal di Lu Jia atau pergi sesukamu. Xiao Nainai, semua ini disiapkan untukmu.
Perlengkapan hidup sehari-hari. Lihatlah, Apakah ada yang kurang? Lani, aku tidak kekurangan apa-apa. Xiao Nainai, kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Semua ini adalah persiapan dari Luye. Terima kasih, Luye. Kalian boleh pergi. Xiao Nainai, jika suatu saat kau butuh apapun, langsung cari saya. Luye jarang bawa orang pulang. Masih harus tidur terpisah. Gimana ini? Ini. Kayaknya ini semua nggak cocok buat saya. Mending pakai baju saya sendiri. Luye sudah siapin semuanya. Cuma kamar Xiao Nainai ini siapinnya dadakan. Mungkin nggak senyaman di kamar Anda. Kalau gitu kita atur ulang sesuai standar saya. Baiklah. Mana menantu saya mau ketemu. Budia masih kaget. Biarkan dia istirahat dulu. Aduh, kasihan banget si cewek ini. Ketemu sama pemabuk begitu, malah mau dijual ke bajingan. Untung kamu datang tepat waktu. Ngomong-ngomong, sekarang dia sudah di Lujia. Kamu cepat selesaikan urusan resminya. Urusan resmi. Dia sudah hamil anakmu. Kamu harus kasih dia status. Besok langsung urus surat nikah. Budia belum bisa nikah sekarang. Jangan buru-buru, Nyonya. Xiao Naina masih kurang 3 bulan. Baru bisa nikah. Aduh, kasihan banget. Masih muda. Sudah harus nanggung beban hamil. Mungkin juga di belakang bakal diomongin orang. Kita nggak boleh tega sama dia. Nyonya Tuan Muda Xiao Nainai sudah bangun. Cepat bawa saya ketemu dia. Cewek, jangan takut. Saya mamanya Ting Chen. Ini rumahmu sekarang, ayo duduk. Budia baru bangun. Kasihan cewek ini, kamu tenang aja Ting Chen. Sudah cari dokter terbaik buat obati mamamu. Biayanya nggak usah kamu pikirin, kamu cuma perlu jaga kesehatanmu. Terima kasih, Luye. Masih panggil Luye, kamu sudah hamil anaknya. Panggil aja Ting Chen. Ini. Aduh, lihatlah aku. Aku terlalu terburu-buru. Kalian berdua baik-baik saja, aku lega. Apa yang terjadi? Tidak menyiapkan baju baru untuk Xiao Nainai. Maaf Luye, aku lalai. Ganti semua ini dengan yang baru. Tidak perlu repot-repot. Tidak repot. Selamat pagi Nyonya Tua, selamat pagi Xiao Nainai. Selamat pagi Nyonya Tua, selamat pagi. Semua koleksi terbaru musim ini ada di sini. Nyonya Tua tidak perlu membelikan saya baju. Saya bawa cukup untuk dipakai. Lihat dulu, kalau ada yang disuka tinggalkan. Kalau tidak ada yang disuka, suruh mereka ganti dengan yang lain. Xiao Nainai suka yang ini. Jangan gugup, pilih yang kamu suka saja. Lihat ini, suka tidak bajunya? Harus dicoba dulu baru tahu. Ayo. Bagus, tinggalkan. Xiao Nainai coba yang ini. Set ini juga bagus, tinggalkan. Xiao Nainai coba lagi yang ini. Bagus, ini juga bagus, tinggalkan.
Xiao Nainai, coba yang ini. Ayo biar aku lihat baik-baik. Selera anakku memang bagus. Semua ini tinggalkan. Antar ke kamar. Xiao Nainai siap. Gadis, kemari duduk. Nyonya tua, terima kasih. Aduh, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Sudah bertahun-tahun aku tidak duduk bersama Ting Chen. Memilih baju. Bertahun-tahun. Aduh, Ting Chen pindah setelah dewasa. Anak itu mandiri sejak kecil, aku tahu benar. Kamu tinggal di villa sudah terbiasa tidak? Ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. Gadis, jangan lihat Ting Chen. Biasanya pendiam tapi aku bisa lihat. Dia berbeda denganmu. Kemari. Ini. Ini dulu saat aku menikah ke keluarga Lu. Nenek Ting Chen memberikannya padaku. Sekarang aku memberikannya padamu. Ini tidak bisa saya terima, Nyonya tua. Bodoh, sekarang kamu adalah menantu saya, Lu Jia. Tidak ada yang lebih penting dari kamu, terimalah dengan tenang. Ini adalah Kartu Lu Ting Chen, silakan digunakan sesuka hati. maka saya lebih tidak bisa menerimanya, Nyonya tua. Anak itu beruntung bisa bertemu denganmu, dia hanya punya sedikit uang. Tidak ada yang bisa dia tunjukkan lagi. Presiden Lu, apa yang bisa saya bantu? Sudah berapa lama Anda bekerja di Lu Group? 20 tahun. Gao Zong. Apakah Anda seharusnya sudah pensiun? Apa maksud Anda? Saya tidak mengerti. Menerima suap mengalihkan keuntungan. Serta sebulan yang lalu, gelas anggur di rapat pemegang saham. Anda sudah tahu berani bermain di depan Lu Ye. Anda tidak sabar untuk hidup. Presiden Lu Ye, saya tahu saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi, saya sedang tergoda. Saya punya keluarga yang harus diurus, tolong beri saya kesempatan lagi. Tergoda sesaat HMPH. Anda telah lama menempatkan orang di dalam grup. Tidak tahu. Orang akan berpikir Lu Group akan berganti nama menjadi Gao. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan Lu Ting Chen. Anda memang hebat di dunia bisnis, sayangnya. Anda ditakdirkan tidak memiliki anak. Bahkan jika saya tidak melakukan pengalihan keuntungan, Lu Group Anda tetap tidak akan memiliki penerus. Lambat laun akan berganti nama. Saya tidak tahu apakah Lu Group akan memiliki penerus, tapi saya jamin akan membuat Anda menghabiskan sisa hidup di penjara. Bawa pergi. Lepaskan Lu Group berganti nama. Dia berpikir terlalu indah. Tidak tahu Lu Ye sekarang punya 3 anak sekaligus. Lu Ye. Saya pikir lebih baik langsung umumkan saja. Berita kehamilan kakak ipar biar orang-orang tua itu cepat tahu. Kamu memanggilnya apa? Xiao Nainai, baik kalian pergi bekerja saja, ya? Xiao Nainai, jangan takut, mereka sudah terbiasa. Xiao Nainai, biar saya saja. Hei Xiao Nainai, Anda istirahat dulu. Biarkan saya yang mencuci. Anda istirahat saja. Xiao Nainai, kamu baik-baik saja, aku datang. Xiao Nainai di ruang cuci, dia tidak mau kami mendekatinya.
Kamu ngapain di sini? Kamu baik-baik saja. Kaki kesemutan. Mereka tidak membiarkan aku melakukan apapun. Aku cuma menunggu baju kering. Karena ini jadi menunggu lama di sini. Aku bantu kamu ya. Jangan. Aku balik ke kamar. Apa ini? Silakan masuk. Xiao Nai ini Luye. Olesan yang dia suruh aku bawa untukmu. Dia bilang tanganmu luka oles ini bagus. Ini dia khusus beli untukku. Belum pernah lihat Luye kita perhatian K. Xiao Nai minum susu istirahatlah. Luye, kamu ada. Luye. Luye, kamu ada. Kamu cari aku. Aku datang karena mau bilang terima kasih. Kamu sudah kasih aku banyak hal. Bahkan kasih aku olesan jadi aku. Kedepannya jangan pakai baju tidur lari-lari. Ah, itu. Kayak kamu gitu nggak pakai baju. Ikut aku. Sakit ya? Takut sakit bukan hal yang memalukan. Kedepannya jangan di depan lawan jenis tanpa perlindungan. Orang lain tidak sebaik yang kamu bayangkan. Kamu juga termasuk orang lain. Oles beberapa hari luka akan sembuh. Sehari 3 kali ingat oles. Kamu istirahatlah. Luye, kamu nggak punya perasaan ya, sudah jam segini. Kamu masih mau rapat online? Progres proyek. Adik ipar hamil kamu nggak akan karena nggak ada kehidupan malam. Lalu balas dendam sama teman. Baiklah, bahas proyek. Udah tahu anakmu dekat sama orang penting. Masih berani nipu aku, kamu pukul. Kamu pukul keras-keras. Minggir, kamu bangun. Rp880.000 yuan untuk mas kawin. Pokok dan bunga berikan aku 2 juta. Masuk akal kan, Liu Laobao? Pinjaman dengan bunga tinggi dari kamu memang kejam. Apa kamu hanya mengambil uang selama 2 hari itu ya? Masuk akal, tapi sekarang aku tidak punya uang. Tidak punya uang tenang dalam 1 bulan. Aku pasti akan melunasinya. Ayo pergi. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Menghilang begitu saja ya, Wen Yu nakal. Jangan sampai aku menangkapmu.
Sebenarnya Xiao Nainai bersama Lu Ye meskipun ada perbedaan usia, tapi minat mereka sangat mirip dulu. Lu Ye sering lari pagi di sini. Dulu, Ya kemudian perusahaan semakin sibuk. Lu Ye datang semakin jarang. Wah, anginnya bertiup. Xiao Nainai, tunggu sebentar di sini. Aku ambilkan jaket dari mobil. terima kasih. Anak ketiga, bahkan ayah kandungmu sendiri, tidak dikenali. Ayah, apa yang kamu cari dariku? Tadi orang yang ngobrol sama kamu siapa? Kelihatannya kaya raya anak ketiga. Apa kamu dekat dengan orang kaya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku heran kenapa kamu punya uang untuk membantu ibumu pindah rumah sakit. Ternyata sudah mendapatkan orang kaya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Menyinggung Liu Laobao hampir membuatku mati. Kalau tidak mau menikah berikan aku 5 juta. Apa kamu gila? Dari mana aku bisa punya 5 juta? Uang sebanyak itu jangan lupa kamu bermarga Wen. Memberi nafkah kepada ayah adalah kewajiban. Aku tidak punya uang. Kamu tidak punya uang, apakah orang di belakangmu tidak punya? Jangan kira, setelah kamu pindahkan ibumu aku tidak bisa mengancammu. Aku beradahu, kamu aku akan carry selura jingsu. Aku akan temukan ibumu. Ibumu hidup adalah milikku. Mati adalah hantuku. Bukankah kamu cuma mau uang? Aku bisa kasih janji satu syarat padaku. Berani sekali kamu ajukan syarat Apa padaku. kamu mau uang atau tidak? Kalau begitu jangan ganggu aku lagi. Baik, aku setuju berikan uang. Di kartu ini ada 5.000 rupiah. Sisanya akan kuberikan secara cicilan. Kamu berani menipuku. Pukul aku di depan semua orang. Kalau kamu berani memukulku sekali, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Gadis kecil, aku tahu jejakmu. Jangan main-main. Xiao Nainai, kenapa kamu? Gadis, kenapa kamu? Ayo cepat-cepat. Ini reaksi mual karena hamil ya ini, aduh Lani. Kamu jaga baik-baik ya. Gelas ini untuk Tuan Lu. Kedepannya masih perlu bantuan Tuan Lu, tolong jaga kami. Aku habiskan Anda, terserah. Kami juga angkat gelas untuk Tuan Lu. Ayo angkat gelas untuk Tuan Lu. Ting Chen ada masalah, cepat kembali. Selesai. Gadis itu mual parah seharian muntah-muntah. Mukanya pucat kasihan sekali. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Anda jangan panik dulu, aku akan cari cara. Bagaimana, mau minum air tidak? Cepat. Gadis, kamu baik-baik saja. Tuan Lu, ada yang bisa saya bantu? Ibu hamil cocok makan apa ya? Sudahlah yang membangkitkan selera dan juga dessert. Bungkus semuanya aku bawa pulang. Baik. Maaf teman-teman, saya ada urusan harus pamit dulu. Tidak salahkan Tuan Lu bungkus dessert. Kamu tidak dengar katanya untuk ibu hamil? Jangan-jangan Tuan Lu punya wanita bujangan abadi. Oh tidak, yang tidak dekat dengan wanita. Orang nomor satu di Jingzhou akhirnya mekar juga. Wanita seperti apa yang bisa memikat hati Tuan Lu? Sungguh membuat penasaran, iya ya. Aduh, anak ini belum juga pulang. Aduh, akhirnya kamu pulang.
Bukannya dia ada acara makan malam. Kenapa pulangnya cepat sekali? Baik-baik saja kata mama kamu malam ini. Tidak makan aku bawa sedikit makanan. Coba kamu cicipi. Baik. Banyak sekali. Apakah tidak terlalu boros? Aku malam ini juga belum makan, temani aku makan saja. Aku belum pernah makan dessert seenak ini. Dia selama ini. Bagaimana ya dia bisa bertahan? Jadi sedih lagi. Selama ini belum pernah ada orang yang sebaik ini padaku. Terima kasih Lu Ye. Di sini nggak perlu bilang terima kasih. Lu Ye, Ayo makan satu lagi. Coba dulu. aku sudah kenyang. Nggak suka makan mangga ya? Waktu aku kecil, makan mangga bikin gatal-gatal, jadi agak takut makan. Nggak mau pulang nikah, kasih aku 5 juta. Ada apa? Telepon spam. Ini piring buah buat Xiao Nainai. Ganti mangganya, dia alergi. Oh oke. Lu ya perhatian banget sama Xiao Nainai. Si imut ini cantik banget. Nona, ada apa? Nenek, aku mau kerja. Uang yang aku minta mana? Nenek, aku mau kerja. Kerja? Apakah lu Tingchen perusahaan lu mau bangkrut? Sampai-sampai suruh ibu hamil kerja cari uang, masih punya hati nggak? Nenek, ini nggak ada hubungannya sama Lu Ye. Ini keputusanku sendiri. Lu Jia sudah sangat baik padaku, aku nggak mau merepotkan mereka lagi. Aku cuma mau cari kegiatan. Mereka nggak ngizinkanku ngapa-ngapain. Aku cuma nunggu baju kering. Nona, ada masalah ya? Kok tiba-tiba mau kerja? Lu Tingchen, kamu bilang. Boleh kerja tapi ada syaratnya. Boleh kerja tapi ada syaratnya. Lu Tingchen, kamu. Kerja di perusahaan lu. Iya dong. Kok aku nggak kepikirannya, Nona? Kalau kamu memang serius mau kerja, ya kerja di perusahaan kita sendiri biar Lu Tingchen kasih posisi yang ringan sekalian dia bisa jagain. Bagaimana? Anak perempuan, aku tahu jejakmu. Jangan main-main. Nyonya, kalian sudah cukup baik padaku. Aku hanya ingin melakukan apa yang bisa kulakukan. Tapi kamu lemah kalau-kalau. Baiklah, lakukan sesuai keinginanmu. Lu Ye, aku dapat pekerjaan, aku diterima.
Kamu sangat senang. Terima kasih sudah membiarkanku mencari kerja. Kamu bebas tidak bisa karena kamu hamil anakku, aku membatasi pikiranmu. Lu Ye pakai manset yang mahal ya. Aku tidak tahu yang murah ini. Apakah dia akan suka? Kamu cari aku. Kamu kenapa? Bau alkoholnya kuat, dia minum berapa banyak? Kamu mabuk, aku bantu kamu masuk. Kamu cari aku ada apa? Aku akan ambilkan air dulu. Kamu mabuk. Ting Chen, kamu kemarin malam kenapa? Minum banyak sekali si anak perempuan itu. Merawatmu semalaman. Dia di mana? Sudah pergi kerja pagi-pagi, sudah pergi. Aku akan keluar sebentar. Pelan-pelan. Kamu belum 20 tahun ya, HM? Kamu kuliah di mana? 20 tahun usia yang tepat untuk kuliah. Dia sudah bekerja, kemungkinan besar tidak kuliah. Di tempat kami standar minimal melamar juga sarjana. Kamu datang dari mana? Kamu masuk di posisi apa? Ini. Aku juga tidak terlalu tahu. Apa yang kalian ributkan? Selamat pagi, Direktur. Manajer umum yang bernama Wen Yu ini, kamu perhatikan baik-baik. Gadis kecil yang bahkan tidak kuliah. Tidak tahu siapa orangnya atasan. Yang tidak perlu ditanya, jangan tanya, pokoknya, kamu lebih perhatikan. Kamu Wen Yu. Hari ini mulai dia adalah teman baru kita. Kita semua saling membantu dalam pekerjaan. Baik, Kamu ajak dia untuk proses onboarding. siap Direktur, ayo Wen Yu.
Ini salah kirim. Kancing baju ini kayaknya model lama berapa tahun lalu. Gak salah kan ternyata pohon besi berbunga seperti ini ya. Lu ye kancing bajunya keren. Ting Chen, malam ini ada waktu buat makan malam? When you kopi tubruk 1. Terima kasih. Baik, Tolong ambilkan jus juga. Ambilkan piring buah untukku. oke. Terima kasih. Pak Lu kenapa tidak memberi kabar sebelumnya? Saya kebetulan ada pekerjaan yang ingin dilaporkan, silakan. Halo Pak Lu. Kenapa kelihatan kaget melihat saya? Kamu kenapa di sini? Dengar-dengar mau bahas kerja sama. Kebetulan sekali. Oh iya, hadiah yang kamu kasih. Saya suka. Senang kalau suka. Kalau begitu kita makan siang bareng yuk. Jangan deh, saya baru masuk hari ini. Seharusnya makan bersama rekan kerja. Kok kayaknya terdengar nada menolak ya? Enggak kok. Oh iya, kemarin malam saya mabuk. Tidak melakukan apa-apa ke kamu kan? Saya kemarin malam mabuk tidak melakukan apa-apa ke kamu kan? Tidak, saya mau kerja dulu. Ting Chen, bos Sang bilang kamu datang, saya awalnya tidak percaya. Nanti kita makan siang bareng yuk. Tidak, saya masih ada urusan. Ting Chen, Ting Chen. Saya tahu kamu orang yang tidak pandai mengekspresikan diri. Saya tidak akan menyerah. Saya akan membuat kamu melihat kebaikan saya. Pak Lu Wenyu yang Anda tunjuk kemarin. Kerjanya cukup bagus, tidak tahu dia adalah. Maaf kalau lancang. Tidak usah, saya makan di kantin saja. Masuk. Ting Chen, saya pesan makanan yang biasa kamu makan. Menu bisnis itu siang kita makan bareng yuk. Tidak, saya makan siang di kantin. Berita besar, berita besar. Hari ini presiden perusahaan kita akan makan di kantin. Apa? Bukankah dia bos besar nomor 1 di Jingzhou? Ternyata merendahkan diri untuk makan di kantin. Ah, kalian terlalu membesar-besarkan sepertinya Xianjie. Tahu sesuatu, aku hanya bisa mengatakan. Presiden yang melanggar kebiasaan. Makan di kantin kita. Adalah karena seorang wanita. Wanita? Kudengar Yao Zongjian dan presiden tumbuh bersama sejak kecil. Pasti karena Yao Zongjian dia makan di kantin. Bagus sekali. Akhirnya bisa bertemu presiden dari dekat. Apakah make upku luntur? Apa yang kamu pikirkan? Presiden bukanlah pangeran yang bisa kita para Cinderella dapatkan. Cerita Cinderella dan pangeran hanya ada di dongeng. Aku harus meninggalkan kesan baik pada presiden. Siapa tahu jika dia menyukaiku, dia akan mempromosikanku. When you presiden akan datang. Kenapa kamu duduk di sini? Cepat pindah ke sana. Kenapa diam saja? Cepat pergi. Apakah kamu sengaja duduk di sini untuk menarik perhatian presiden? Presiden Lu, bos Zhang Yao Zongjian. Makan siang sudah siap, Presiden Lu. Ini adalah hidangan yang kusiapkan sesuai dengan selera Anda. Apakah Anda suka?
Aku belum pernah melihat Presiden Lu begitu peduli pada seorang gadis. Yeo Zongjian sepertinya presiden. Sengaja duduk di depan Wen Yu gadis itu. Terlihat cukup polos, tak disangka dia sangat pintar menggoda pria. Presiden jarang sekali makan di perusahaan. Dia benar-benar pandai mencuri perhatian. Yeo Zongjian, kita harus berhati-hati. Makan? Bukankah kamu datang untuk membicarakan kerjasama? Kenapa malah makan di sini? Kamu tidak mau mengajak aku makan di luar, jadi aku ikut makan di kantin. Boleh kan? Wen Yu, apakah kamu kenal dengan Presiden Lu? Tidak mungkin. Kalau kamu tidak mengenal Presiden Lu, kenapa dia sengaja duduk di depanmu dan makan bersamamu? Betul juga. Mungkin. Presiden Lu hanya lebih suka tempat itu. Aku akan mencetak dokumen. Hei, masih muda. Tapi licik menurutku dia. Sengaja menggoda presiden. Xian Jie, katamu presiden datang ke kantin karena seorang wanita. Jangan-jangan karena Wen Yu? Tentu saja bukan dia juga pantas. Wen Yu berani mengganggu pria Yeo Zongjian. Kalau aku bisa membantu Yeo Zongjian menyingkirkan duri di matanya ini, maka urusanku jadi ketua kelompok pasti lancar. Xian Jie, kita melakukan ini. Kurang baik ya Wen Yu. Dia kan teman kerja kita. Kalau sampai ketahuan atasan, aku bilang kalian berdua sehari-hari juga sering menyuruhnya. Kalau dia tidak diusir dari Zongtian, takutnya dia benar-benar mendekati presiden direktur kalian tebak. Dia akan balas dendam seperti apa? Bodoh. Wen Yu bersihkan bagian sanitasi. Kamar mandi kantor direktur, bersihkan semuanya. Kan perusahaan kita punya tukang bersih-bersih khusus. Ah, si tukang bersih-bersih izin. Kerjaan kita akhir-akhir ini padat, mungkin untuk sementara. Tugas bersih-bersih ini harus kamu yang kerjakan. Nggak masalahkan anak baru. Harus mencoba berbagai posisi. Semua juga pernah melewati ini, iya. Baik. Oh iya, besok ada klien penting yang akan berkunjung, harus bersih-bersih ya. Baik, Xian Jie. Wen Yu, sana bersihkan lagi. Belum bersih. Ah, maaf, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, tapi ini. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang melakukan ini? Yeo Zongjian, aku tadi. Wen Yu yang bersih-bersih. Ah, kamu ini gimana sih kerja? Ceroboh, kamu tahu nggak tanaman ini adalah milik Yeo Zongjian yang sudah dia rawat bertahun-tahun. Ah, benar-benar. Maaf Yeo Zongjian, aku tadi bersih-bersih nggak sengaja. Kena tanaman ini, berapa harganya? Aku beliin yang baru. Nggak bisa kamu ganti. Kamu tahu nggak tanaman ini adalah Lu? Ini sangat berarti bagiku. Sepertinya kamu sangat menyukainya, begitu peduli. Kamu kesini untuk melaporkan pekerjaan. Mulai hari ini tidak boleh muncul di kantorku, keluar. Panggil tukang bersih-bersih. Ah, direktur tukang bersih-bersih izin. Aku suruh Wen Yu sementara gantikan tugas bersih-bersih. Aku kok nggak tahu. Direktur Wen Yu ini cewek menggoda presiden direktur. Sengaja mempermalukan Anda saat masih makan. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya dan ingin memberikan gadis ini pelajaran. Direktur Anda terlalu baik. Gadis seperti ini seharusnya tidak tinggal di Zongtian. Kamu bilang Yeo Zongjian. Anda tidak mengatakan itu.
Perusahaan mengenalinya dan dia bisa tinggal. Kalau begitu dia mengusulkan keberangkatan. Apa yang sibuk? Aku bicara di luar. Setelah berbicara aku akan menemukanmu. Xian Jie. Hah? Xian Jie, Anda apa ini? Maaf, saya punya tangan yang licin. Bersihkan lagi. Kenapa kamu tidak mau? Jika Anda tidak mau, itu akan menjadi masalah besar. Jangan mengandalkan sedikit penampilan. Berpikir merayu pria. Tempat kerja tidak memiliki apa yang Anda inginkan. Sangat sederhana. Tidak akan membiarkan orang sepertimu ada. UPS Wenyu. Kau masih muda. Ada banyak peluang di luar usia 20 tahun. Kenapa kau harus tinggal di Zhongtian? Apakah saya ingin menyapa departemen personalia terlebih dahulu? Tidak, Xian Jie, saya akan mencoba untuk menempatkan. Lakukan pekerjaan Anda sendiri. Bersulang dengan baik. Aku ingin melihat berapa lama. Wenyu, sebelum rencana Anda. Beri aku hari ini dan besok. Yo Zongjian, apakah paket itu tidak digunakan pada hari Kamis? Kau mempertanyakan aku. Aku akan melakukannya malam ini. Situasi saat ini dari proyek ini. Ah, oke. Mari kita bicara tentang proyek besok. Aku masih punya pekerjaan, kau harus kembali dulu. Kenapa kau datang? Setelah bekerja kenapa kau tidak pulang? Saya harus bekerja lembur di malam hari untuk membuat rencana. Ini bukan alasan untuk bekerja lembur. Tidak bisa. Kalau begitu aku akan menemanimu. Makan dulu. Tapi, Jangan tapi-tapi lagi, aku bantu kamu. Kalau ditunda-tunda lagi, kita bakal begadang sampai pagi. sudah selesai. Ya. Jadi sekarang bisa pulang bareng aku. Rapat dimulai. Wenyu, proposalmu mana?
Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Wen Yu, dokumen ini harus segera diserahkan ke direktur. Kamu tidak bisa menyediakan dokumen. Kamu sanggup tanggung jawab orang yang punya akal sehat. Seharusnya tidak akan melakukan kesalahan konyol seperti ini. Wen Yu, kemampuanmu masuk perusahaan. Apa cuma buat cari sugar daddy? Wen Yu mau sukses instan. Lihat dulu penampilanmu. Direktur akan segera datang. Gimana kita bisa bertanggung jawab? Aku benar-benar salah. Wen Yu, fakta sudah jelas. Masih mau berkilah? Sekarang cuma masalah proposal. Nanti entah kesalahan apa lagi yang akan kamu lakukan. Tidak mungkin karena kamu satu orang. Kita semua ikut kena imbas. Yo Zongjian, departemen kita tidak butuh orang seperti ini. Latar belakang pendidikannya tidak memenuhi syarat masuk Zongtian. Sudahlah Wen Yu. Kamu melakukan kesalahan dalam pekerjaan itu fakta. Karena kemampuanmu tidak memadai maka. Maka apa? Bos Hang. Aku suruh Wen Yu buat rencana proyek kita, dia tidak hanya tidak mengerjakan. Bahkan sengaja merusak dokumen menghambat kemajuan proyek kita. Tidak, aku benar-benar sudah mengerjakan. Di depan Bos Hang kamu masih berbohong. Dia tidak berbohong. Ting Chen, bagaimana kamu tahu dia tidak berbohong? Kemarin malam aku mengerjakan bersamanya. Emailmu akan menerima satu lagi. Maaf, aku tidak memperhatikan. Bos Zhang, monitor Zongtian seharusnya tidak rusak tanpa alasan. Segera selidiki rekaman monitor, periksa posisi Wen Yu. Apakah ada orang mencurigakan yang lewat kerusakan dokumen itu? Hal kecil. Kalau perusahaan kemasukan mata-mata bisnis. Kepentingan grup yang paling terancam. Wen Yu, Yo Zongjian, apa sih yang kamu lakukan sampai Pak Lu terus-terusan melindungi kamu? aku nggak ngapa-ngapain kok. Aku saranin kamu sadar diri aja. Gadis kampung miskin kayak kamu. Nggak pantas dekat-dekat sama Pak Lu. Mener, akhirnya aku tahu. Kenapa CEO selalu melindungi Wen Yu? Mener, lihat. Nggak mungkin. Itu beneran mobilnya Ting Chen. Kayaknya sih CEO sama Wen Yu. Pasti ada sesuatu. Wen Yu, aku bakal kasih tahu kamu. Nggak ada cewek yang bisa merebut Ting Chen dariku. Semuanya tolong hentikan kerja sebentar. Ada karyawan baru yang masuk. Biar dia nggak salah langkah. Xinji, tolong jelasin prosedur perusahaan. Ini Yo Zongjian. Setiap karyawan yang masuk tanpa menyatakan kehamilan, kalau ketahuan perusahaan, langsung dipecat. Wen Yu, kamu ada yang mau bilang? Wen Yu, kamu ada yang mau bilang? Aku. Wen Yu, aku di pantry. Udah beberapa kali lihat kamu mual, ada apa sih? Aku juga pernah lihat Wen Yu mual. Aku juga dengar. Tapi umurnya masih muda. Mungkin cuma lagi nggak enak badan. Kakak iparku lagi hamil. Kondisi Wen Yu mirip banget sama dia. Jangan-jangan dia hamil. Wen Yu, lihat semua orang penasaran sama kamu. Mungkin kamu bisa jelasin ke mereka. Pak Lu, tolong lihat kelayakan proyek ini. Proyek ini lanjut dikejar. Pak Lu, ini kenapa? Kantin Zongtian enak. Makan dulu.
Aneh banget Palu belakangan ini kenapa ya? Setiap hari ke Zhongtian. Xian Ji Wenyu masih muda. Sepertinya nggak mungkin hamil. Kamu lupa ya? Orang lain pergi dan pulang kerja diantar mobil mewah. Naikkan posisi dengan hamil bukan tidak mungkin. Kalau hamil tes darah pasti ketahuan. Wenyu berani tes darah nggak? Wenyu masuk kerja sambil sembunyiin hamil itu dosa besar. Ia ngomong aja nggak berani. Jangan-jangan kamu takut ya? Sudah Wenyu jangan pikir diam aja. Aku nggak bisa apa-apa. Semuanya lihat ini apa? Ini asam folat buat ibu hamil. Kakak ipar aku juga minum ini waktu hamil. Muda-muda udah hamil. Masuk kerja sembunyiin hamil lagi. Banyak akal ya? Xian Jie ini nggak bisa dibiarin gitu aja. Si Yoyo udah kasih kesempatan sekali. Dia sendiri nggak hargai. Kamu nggak perlu kasih muka lagi. Wenyu masih mau ngeles apa lagi? Kamu sembunyiin hamil masuk kerja apa buat nipu? Tunjangan melahirkan. Emang hamil? Nggak boleh kerja ya? Wenyu karena kamu langgar aturan perusahaan. Jangan salahin aku ikut prosedur kasih tahu HR. Langsung pecat Wenyu. Yo Zongjian, aku nggak tahu perusahaan ada aturan ini. Aku nggak sengaja sembunyiin hamil. Diam-diam masih berani ngeles. Gadis umur 20-an. Masih hijau. Pengen naik kelas pakai pesona ya? Dijadiin mainan aja. Boleh juga sih hahaha. Sudah Wenyu. Sekarang langsung urus resign. Dengar nggak cepat pergi. Kalau ganggu kerja kami percaya nggak aku suruh orang. Langsung buang kamu keluar. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Si Yolu, kenapa Anda datang? Barusan suruh siapa pergi? Wenyu sembunyiin hamil mau nipu tunjangan melahirkan. Aku mau pecat dia sekarang. Aku tahu dia hamil masuk perusahaan. Juga aku yang setujui khusus Yao Zongjian. Ada masalah. Tapi, Ikut aku. Wenyu. Kamu bos di sini. Maaf, coba perusahaan lain. Aku tidak tenang tapi tidak ingin melawan keinginanmu. Jadi kalau kamu marah, kamu bisa marah padaku. Masih marah sama aku? Maaf ya. Aku bikin repot kamu lagi. Kalau aku tidak datang hari ini, kamu mau ngapain? Tapi kan kamu sudah datang. Mereka bilang kamu menggoda aku. Mereka semua cuma buat rumor. Mereka juga tidak salah sepenuhnya. Aku ada acara siang ini, nanti habis kerja aku jemput kamu. Tidak usah. Mener, kamu bilang ini Wenyu. Ada sihir apa sih sampai presiden direktur? Nggak peduli aturan perusahaan tetap melindunginya. Aku ingat terakhir lihat Wenyu. Masuk mobil presiden direktur, jangan-jangan. Presiden direktur mau angkat dia. Mener.
Bos Zhang. Presiden Direktur mau ketemu kamu, ayo. Ada apa Bos Zhang? Bos Zhang. Presiden Direktur ada apa ya? Presiden Lu ini. Aku yang bersihin. Aku yang bersihin. Kamu dipecat. Dipecat Presiden Lu? Mengapa saya dipecat? Kami sudah cek CCTV kamu yang mengutak-atik proposal di komputer Wen Yu, bahkan memindahkannya ke bagian kebersihan, sengaja memaksa dia resign. Aku salah aku. Aku akan minta maaf ke Wen Yu Presiden. Aku susah payah masuk ke grup Hongtian. Asal Bapak tidak memecat saya mau lakukan apa saja. Presiden. Baiklah. Bukan semua petugas kebersihan cuti ya. Karena itu semua pekerjaan kebersihan perusahaan. Semua kamu yang kerjakan. Ini saya Presiden Lu. Presiden Lu. Presiden Lu. Yo Zongjian. Ada bos yang mendukungmu, kau merasa bangga ya? Hari ini juga memanggil bos membuatku malu di depan umum. Aku tidak. Karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Maka mulai sekarang jangan lakukan apa-apa lagi. Halo. Lu Ye semuanya sudah diatur di daerah selatan. Pekerjaan tidak berjalan lancar. Ada perubahan mendadak hari ini kita tidak pulang. Temaniku pergi dinas. Kenapa tidak senang? Masalah proposal sudah jelas. Yang XIN dan teman-temannya yang bermain curang aku sudah memindahkan mereka ke bagian kebersihan. XNJ orang yang sangat menjaga harga diri. Transfer jabatan baginya adalah penghinaan. Dia sudah lama di perusahaan, kau melakukan ini. Apakah tidak keterlaluan? Keterlaluan pernahkah kau berpikir? Kalau aku tidak memberikan kesaksian untukmu, apa yang akan terjadi padamu? Kau akan jatuh ke dalam jebakan mereka, diusir dari perusahaan. Kau pikir mereka tidak keterlaluan? Maaf. Apakah nada bicaraku tadi menakutimu? Maaf, aku hanya tidak ingin kau diperlakukan tidak adil. Anak bandel, kau pikir bersembunyi, aku tidak bisa menemukanmu. Ayo, aku akan mengantarmu ke hotel untuk istirahat. Terima kasih Lu Ye. Siapa kau, ngapain ngintip-intip gitu? Aku mencari anakku. Oh, si ayah pemabuk itu, ya kami belum menghitungmu. Malah kau yang datang home yang bersama anakku. Bosmu ya pacaran dengan anakku. Harus ada tanda-tanda dong, mau uang tidak banyak. 5 juta oke aku kasih. Cukup. Lain kali kalau aku melihatmu mengganggu Shao Nainai, kaki kau jangan harap selamat. Ayo pergi. Nona Wen Yu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Anak bandel, lihat siapa ini. Ayah, kenapa kau di sini?
Lepaskan aku. Aku tiga hari tidak makan sensiap hari dak kejar hut and kaumala. Menjual dirimu dengan harga mahal tinggal di hotel mewah. Apakah kau sudah melupakan ayahmu? Sudah ku bilang gajian. Aku bakal kasih uangnya. Gak peduli aku mau uang sekarang. Aku gak punya uang sekarang, kalau ada pasti kasih. Kamu ngapain kasih tasnya? Aku gak punya uang. Kamu. Kartu hitam Ban Jing Sou haha. Ini bukan kartuku, kasih ke aku. Masih mau bohongin aku? Kemarin aku lihat. Kamu sama Sugar Daddy, kamu dia gak kekurangan uang. Kartu ini juga dia kasihkan siapa di sana. Urusan hari ini, lebih baik kamu diam. Nyonya, kamu baik-baik aja. Oh ya Lu Ye, hari ini ada orang yang mengaku. Ayahnya Xiao Nainai terus nongkrong di sekitar sini. Ayahnya Xiao Yu. Ayah? Cek pergerakannya, lihat dia mau apa. Oke. Xiao Nainai gak ada. Lu Ye, aku ngerti malam pertama mahal harganya. Kamu sama Xiao Nainai istirahat yang cukup, aku duluan ya. Keluar aja, orangnya udah pergi. Ganggu istirahatmu. Gak. Kalau gitu aku. Itu. Di sini cuma ada satu tempat tidur. Aku gak tahu tidur di mana. Kalau gitu aku. Tidur di sofa. Gak cukup kan? Kamu serius mau? Aku sibuk seharian tidur di sofa orang dari departemen administrasi. Mungkin gak tahu kita harus tidur terpisah jadi malam ini. Maaf ya istri, kamu harus tidur sama aku. Kamu cepat mandi. Lu Ye datang. Datang. Lu Ye hadir di acara seperti ini tidak pernah membawa wanita. Hari ini kenapa bawa cewek kecil? Ya bukan kabar Lu Ye. Tidak suka wanita. Apa yang terjadi? Lu Ye bukan pacarmu. Hari ini kenapa bawa wanita lain ke pesta? Ting Chen hadir di pesta tidak pernah membawa wanita. Kamu bercanda. Tidak bercanda, ini cewek kecil. Terlihat seperti anak SMA. Wen Yu. Selama ini kamu sudah berusaha keras. Bukan semua untuk Lu Ye. Apa kamu rela disingkirkan oleh pendatang baru? Bantu aku lakukan sesuatu. Maaf ya. Kalian mau ngapain? Kamu adalah cewek kecil di samping Lu Ye. Tidak disangka Lu Ye. Selera begitu unik, tidak peduli pada putri kaya. Tapi kali ini bawa cewek kecil ke pesta. Usia muda, tidak belajar yang baik. Hanya ingin meraih kekuasaan, tidak lihat diri sendiri. Cukup layak atau tidak? Memakai baju cantik buat apa? Ayam hutan tetap ayam hutan, tidak akan pernah jadi phoenix. Aku pergi dulu. Kamu keren ya? Kalian mau ngapain sini? Kamu adalah putri keluarga Zhao, kamu rela dikerjain oleh cewek miskin ini? Jangan pikir Lu Ye kasih muka. Kamu benar-benar menganggap diri penting. Aku sudah minta maaf. Aku mau kamu berlutut minta maaf. Maaf, aku tidak bisa. Xiao Nainai mana? Xiao Nainai ke toilet. Berani menyiram aku, kamu cari Lu Ye.
Kamu baik-baik saja. Yang bermasalah adalah mereka. Kerja bagus. Luye lihat dia siram rokku. Rok ini harganya 50.000. Ini 500.000. Baru puas siram lagi. Luye, apa maksudmu? Luye, apa maksudmu? Masih bisa siram sekali lagi. Tentu saja. Luye, kamu. Nona Zhao, kamu sudah menerima 500.000 dari Luye. Luye, keluarga Zhao di Beijing juga termasuk. Keluarga terkenal, kamu yakin mau melawan kami? Untuk gadis ini. Diam, anak durhaka. Luye. Benar-benar hebat dalam mendidik anak. Sampai berani melawan orang saya. Maaf Luye Xinyi. Sudah terlalu dimanjakan Bos Zhao. Nona Wen adalah orang yang sangat dihargai oleh Luye. Kamu bilang sudah dimanjakan lalu ingin menutupi masalah ini. Meng Shao, kamu tenang saja, pulang saya pasti akan menghukumnya, suatu hari akan membawanya untuk meminta maaf kepada Luye. Bagaimana kalau kita lupakan saja, lagi pula saya tidak rugi. Cepat pergi. Ada tempat yang ingin kamu kunjungi, saya akan mengantarmu. Ternyata di kota. Malam hari tidak ada bintang. Rindu masa lalu. Tidak ada yang perlu dirindukan. Kamu tahu, sebelumnya hidup saya tidak baik. Setiap hari hanya memikirkan bagaimana caranya menghasilkan uang untuk mengobati ibu saya. Botol plastik 10 sen 1. Kardus 1 yuan per kilo. Setelah jam 6 sore di pasar ada sayuran gratis yang bisa diambil. Tapi sejak bertemu kamu, dunia menjadi berbeda, menjadi sangat luas. Terima kasih sudah membantu mengobati ibu saya dan membawa saya keluar untuk melihat dunia luar. Apakah kamu merasa saya orang yang tidak berguna? Kenapa kamu bilang begitu? Kamu di hati saya adalah orang yang spesial. Mau terus di sini menikmati angin. Ya, Saya akan turun ambilkan baju agar tidak kedinginan. When you Halo pengguna yang Anda hubungi. Sedang tidak dapat dihubungi. sebarkan perintah dengan segala cara. Temukan keberadaan Xiao Nainai. Cepat periksa setiap pintu keluar ruang monitor. Perhatikan setiap frame, jangan lewatkan setiap sudut. Ya. Luye sudah memeriksa semua monitor di sekitar. Seharusnya segera ada kabar. Baik, saya tahu. Luye menuju ke arah pinggiran kota. Menemukan kendaraan mencurigakan. kamu tahu aku dulu tidak hidup dengan baik. Tapi sejak bertemu denganmu, dunia menjadi berbeda, jadi lebih luas. Terima kasih sudah membantu ibuku berobat. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Akhirnya bangun juga. Kamu tampak masih muda tapi cara menggoda pria cukup tinggi ya, sampai membuat Luye buka pengecualian untukmu. Aku benar-benar penasaran. Apa sebenarnya cara yang kamu gunakan untuk menaklukkan Luye? Apa ada orang? Ada orang gila di sini, tolong selamatkan aku. Sudah berapa tahun umurmu masih begitu polos ya? Lihat sekitar sini, apakah terlihat ada orang? Oh, jangan anggap aku sedang main-main denganmu. Wanita sepertimu aku sudah sering melihat. Mengandung besar-besaran. Masih ingin Luye yang bertanggung jawab? Hari ini aku akan membuatmu belajar sesuatu.
Jangan memikirkan orang yang tak pantas kau pikirkan. Tidak, aku tidak seperti itu. Posisi Lu Ye menunjukkan Xiao Nainai ada di sini. Pergi. Sekarang tahu takut ya? Hahaha, jangan takut. Aku akan membuatmu. Rasakan sendiri akibatnya. Tolong. Berani menyakiti Xiao Nainai, sudah bosan hidup ya kamu. Lu Ye, untung kami datang tepat waktu. Maaf aku datang terlambat. Xiao Yu. Bilang siapa yang memberi keberanianmu untuk menyakiti Xiao Nainai. Luye orang ini menculik Xiao Nainai, bagaimana perlakuannya? Buat dia menghilang. Lu Ye, Jangan khawatir Lu Ye. Minum habis tidur nyenyak saja, kamu tidak perlu cemas. Aku akan menangani semuanya dengan baik. Kenapa tanganmu terluka? Tidak apa-apa. Apa orang yang menculikku disebabkan oleh seseorang? Apa kamu punya orang yang dicurigai? Aku kelaparan 3 hari 9 kali, setiap hari dikejar utang, sedangkan kamu enak. Menjual dirimu dengan harga bagus, tinggal di hotel sebagus ini. Apa sudah melupakanku? Tenang saja, orangnya sudah tertangkap, dia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Harus membayar. Ya, kamu juga harus berhati-hati. Ya. Aku akan menangani ini segera kembali. Lu Ye, sudah jelas Li Qian diperintahkan untuk menculik Xiao Nainai. Aku tahu. Kamu tahu siapa yang berani melakukan ini? Youlin. Mau kemana Lu Ye? Ke Zhongtian untuk menyelesaikan masalah keluarga Yao. Baik. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi sementara. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak diangkat sementara. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara. Presiden datang. Presiden. Ting. Presiden. Aku sedang mencari kamu. Ada apa Presiden mencari saya? Ada perubahan di perusahaan. Manajer Departemen Perencanaan Youlin dipecat. Mengapa? Ada masalah, bicarakan dengan Departemen Hukum. Saya sudah 6 tahun di Zhongtian. Zhongtian bisa seperti sekarang, ada kontribusi saya. Mengapa saya harus dipecat? Yo Zhongjian, kamu benar-benar tidak sadar sampai melihat peti mati. Alasan memecatmu ada di sini. Kamu bekerja keras untuk Zhongtian itu, karena keluarga Yao. Mengandalkan keluarga Lu baru, bisa punya tempat di Jingzhou. Kalian menggunakan nama Lu Ye, mendapat banyak keuntungan. Kamu lebih tahu dari saya, buktinya di sini. Lihat sendiri. Youlin, maukah saya ceritakan perbuatanmu secara detail? Sudah cukup. Ting Chen, saya sudah lama di Zhongtian. Tidak hanya untuk keluarga Yao tapi untukmu. Kita sudah kenal lama, harap setelah saya pergi. Kamu masih ingat persahabatan kita? Tunggu. Ting Chen, saya tahu. Dari hari ini keluarga Yao dan Lu Jia menghentikan semua hubungan. Kamu bercanda, keluarga Yao dan Lu Jia. Hubungan kepentingannya sangat dalam, tidak bisa diputus begitu saja. Hei Lu Ye. Saya akan mengusirnya keluar. Aku tidak akan pergi, ada beberapa hal yang harus kukatakan. Kamu ingin mengatakan apa? Mengapa selama bertahun-tahun ini aku telah memberikan segalanya padamu dan untuk Zhongtian? Dengan sepenuh hati.
Kamu tahu aku menyukaimu tapi kamu selalu bersikap dingin padaku. Aku pikir jika aku berusaha keras suatu hari nanti aku bisa melelehkan hatimu. Tapi kenapa semuanya berubah begitu dia Wen Yu datang? Jadi kamu melakukan bullying padanya di tempat kerja. Bahkan menyuruh orang untuk menculiknya. Aku You Lin. Mempunyai kemampuan latar belakang keluarga dan penampilan. Dia Wen Yu hanyalah seorang gadis kecil. Apa yang istimewa darinya? Apa yang membuatmu menyukainya? Yolin ini bukan alasanmu untuk menyakitinya. Kamu selalu membela dan memikirkan Wen Yu, yang bahkan tidak tahu sudah hamil anak siapa. Meskipun kamu tidak menyukaiku, tidak perlu mencari wanita seperti itu. Apakah kamu sudah selesai? Ting Chen, kamu adalah Luye dari Jingyou. Mengapa harus membesarkan anak orang lain? Anak dalam kandungan Xiao Yu adalah milikku. Tidak mungkin kalian baru saja kenal. Bagaimana bisa? 4 bulan yang lalu. Aku bertemu dengannya di rumah sakit. Di mana Luye? Aku melihat dia minum. Gao Lei sudah menaruh obat di minumannya. Dalam jumlah yang cukup banyak. Cepat cari. Tidak disangka malam itu menyatukan dia dengan Wen Yu. Jadi saat aku menyuruhnya mengundurkan diri, kamu selalu membelanya. Bahkan membawanya untuk perjalanan bisnis. Aku benar-benar seperti badut. Wen Yu, kamu pikir kamu menang. Kamu hamil anak Ting Chen tapi tidak memiliki status. Kamu hanya alat reproduksi keluarga Lu. Aku akan bertanggung jawab padamu dan anak kita. Mulai sekarang kamu akan ikut aku ke keluarga Lu. Gadis bodoh, sekarang kamu adalah menantu keluarga Lu. Tidak ada yang lebih penting darimu. Terimalah dengan tenang. Bukan. Tidak. Xiao Nainai. Gadis, bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik. Dokter bilang ini karena emosi yang tidak stabil. Sakit perut ada apa? Bagaimana kabar Xiao Yu? Ada sedikit pendarahan tapi tidak apa-apa, kata dokter. Beristirahat di rumah untuk menjaga kehamilan. Baik. Aku belakangan ini tidak pergi ke kantor. Aku akan menemanimu di rumah ya. Kamu pikir kamu menang? Kamu cuma alat reproduksi Lu Jia. Alat reproduksi? Dia khawatir padaku. Atau khawatir pada bayi di perutku. Sampai rumah. Sepertinya Lu Ye Xiao Nainai sedang tidak mood. Tidak dalam keadaan baik. Xiao Yu, kamu kenapa sebenarnya? Takut sakit bukan hal yang memalukan. Kamu bebas tidak bisa karena kamu mengandung anakku. Aku membatasi pikiranmu. Aku tahu dia hamil masuk perusahaan. Juga atas persetujuan khususku tadi puas? Coba siram lagi padaku. Karena kondisi fisik pribadiku, aku sulit punya keturunan. Jadi bayi di perutmu sangat penting bagiku. Mama Xiao Yu mana? Si gadis bilang dia tidak enak badan, mau istirahat lebih lama. Aku sudah menyuruh orang mengantar makanan ke kamarnya. Tidak baik, Xiao Nainai hilang. Apa yang terjadi? Xiao Nainai hilang, apa yang terjadi? Aku pergi mengantar makanan untuk Xiao Nainai. Ternyata di kamar tidak ada orangnya, sudah mencari di seluruh lantai 2 tidak ketemu Xiao Nainai. Cepat periksa. Kenapa tiba-tiba orangnya hilang? Xiao Nainai sedang hamil. Jangan-jangan dia kenapa-napa. Tidak mungkin kenapa-napa. Tidak. Xiao Yu.
Kerahkan semua orang untuk mencari. Lu Ye ada apa? Tidak usah. Ting Chen, izinkan aku memanggilmu dengan sebutan itu. Sekali saja saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi meninggalkan Lu Jia yang bukan milikku. Menemui kamu adalah kejutan terindah dalam hidupku. Tapi saat aku sadar aku semakin serakah. Aku tahu kita harus berpisah. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Jangan cari Wen Yu. Si gadis ini kabur dari rumah ya? Nak, kenapa tiba-tiba begini? Sebelumnya kan tidak ada masalah. Xiao Nainai sedang hamil sudah larut malam begini. Dia bisa pergi kemana ya? Nak, Aku akan mencari Xiao Yu, rumah ini aku serahkan padamu. aduh, Kirimkan alamat tempat Xiao Yu dulu tinggal padaku. Dan cari tahu kemungkinan dia pergi kemana. Lu Ye ada apa dengan Xiao Nainai? Lakukan seperti yang kukatakan. Baik Lu Ye. Bos, ini harganya berapa? 8 yuan satu porsi, mau pesan satu? Wah, baiklah. Ini. Terima kasih, sepertinya kamu masih pelajar ya. Sudah larut malam, cepat pulang. Sudah menemukan Xiao Nainai. Lu Ye, keluarga You ingin bertemu denganmu, katanya mereka mau menebus dosa. Mohon maafkan Kilyar Kejau. Suruh mereka temui di pengadilan. Halo, apakah ini rumah Wen Yu? kalian siapa, mau apa, cari dia? Kami temannya. Aku suaminya. Wen Hai, si brengsek itu benar-benar menjual Xiao Yu ke orang lain. Untuk dijadikan istri. Kamu tahu dia sekarang di mana? Aku tidak tahu kalian orang kaya ini. Tidak ada yang baik. Hai Xiao Yu. Kamu jangan pulang dulu, ayahmu itu utangnya banyak. Penagih utang mau datang. Aku tahu, terima kasih Xiang. Baiklah, Luye pintu rumah Xiao Nena terkansai tidak ada orang. Aku sudah tanya tetangga, katanya tidak ada yang melihat Xiao Nainai. Xiao Yu, kamu di mana? Hai, baik, aku tahu. Lu Ye, ada kabar tentang Xiao Nainai? Sayang, tadi aku makan sembarangan. Yang penting kamu tidak apa-apa. Tapi apa yang harus kulakukan selanjutnya? Xiao Yu. Aku sedang memikirkan apa. Kok bisa dia ya? Ada lihat seorang gadis bernama Wen Yu. Xiao Yu. Sampai kapan kamu mau menghindariku? Kenapa tiba-tiba datang ke rumah sakit? Ada yang tidak enak badan. Kenapa kamu datang mencariku? Apa karena anak di perutku? Kenapa kamu tiba-tiba pergi, kamu tahu tidak? Aku minta maaf. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Aku terlalu serakah. Aku menginginkan terlalu banyak. Kamu ngomong apa sih? Aku seharusnya tidak menyukaimu. Seharusnya tidak memiliki terlalu banyak khayalan, maaf. Setelah aku melahirkan bayi ini, aku akan pergi.
Tapi bisakah kamu tidak mencabut hakku untuk melihat bayi? Aku akan sangat merindukannya. Kenapa merasa tidak seharusnya menyukaiku? Kenapa merasa aku akan mengusirmu? Karena masalah kesehatan pribadiku, aku sulit memiliki keturunan. Jadi anak di perutmu sangat penting bagiku. Kamu bilang setelah aku melahirkan bayi, aku bisa memilih untuk meninggalkan Lujia. Kamu maksud perjanjian itu? Itu karena takut kamu masih muda, terikat karena anak. Itu tidak aman untukmu dan kamu tahu usia legal untuk mendaftar di negara. Wanita harus berusia minimal 20 tahun, baru bisa mengurus surat nikah. Bukan aku tidak mau, tapi hukum tidak mengizinkan. Tapi, kita selalu tidur terpisah. Mau tahu kenapa? Karena kamu sekarang hamil. Tidur terpisah adalah untuk keselamatanmu. Seperti sekarang. Angkat telepon. Halo. MA, menantumu sudah kembali. Bagus kalau sudah kembali. Xiao Nainai. Kamu tidak tahu betapa Nyonya Tua merindukanmu semalam tidak bisa tidur. Yang lebih khawatir sebenarnya adalah Ting Chen. Ting Chen semalam mencari kamu sepanjang malam. MA. Kamu yang paling khawatir sama si gadis itu adalah kamu. Tapi tidak mau diungkapkan. Gadis Ting Chen semalam tahu kamu tidak ada. Semua orang panik sudah bertahun-tahun. Saya belum pernah melihatnya begitu tegang. Maaf, Nyonya Tua membuat kalian khawatir. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Kamu sudah bekerja keras mengandung anak untuk Lujia. Kami yang mengabaikan perasaanmu. Bukan Nyonya Tua, kalian sudah cukup baik padaku. Saya sendiri yang terlalu memikirkan hal kecil. Saya juga si orang paling mengerti perasaanmu. Kali ini Lu Ting Chen yang salah, kamu beri dia kesempatan untuk menebus kesalahannya. Bulan depan adalah ulang tahunmu yang ke-20. Mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan identitasmu. Bagaimana menurutmu? Ini. Anak, sudah waktunya kamu memberikan gelar resmi untuk si gadis. Saya mengerti. Lu Ye mengalami masalah. Lu Ye. Apa yang sebenarnya terjadi? Sore ini resepsionis menemukan surat ini dan foto-foto ini. Kami sudah memeriksa semua CCTV di sekitar perusahaan. Tapi tidak ada petunjuk yang berguna. Diduga pelakunya sudah berpengalaman. Bisa mengambil foto-foto ini. Berarti pihak lawan sudah merencanakan ini sejak lama. Bersusah payah hanya untuk 30 juta. Saya tidak tahu siapa sebenarnya target mereka. Oh, saya mengerti. Saya akan memotong buah untuk kalian. Lu Ye, Xiao Nainai sangat baik padamu. Kalian lanjutkan dulu, saya keluar dulu. Tunggu. Xiao Nainai, kamu ingat tidak? YN. Kamu pergi dulu, saya akan menemuimu setelah selesai urusan. Dia sedang hamil. Beberapa hal tidak perlu dia tahu. Kamu sendiri yang menyelidiki surat pemerasan itu. Saya ingin tahu siapa yang berani melakukan ini. Kerja keras teman tidak menyangka. Kamu begitu cepat mengirim foto-foto itu ke Lu Ting Chen. Setelah saya dapat uangnya, 5 juta yang saya janjikan akan segera saya berikan padamu. Hei, apa 5 juta? 20 juta, teman kita sudah sepakat. Lu Ting Chen itu siapa? Dia adalah Lu Jia yang tegas dan berani dari Jingzhou. Aku mengambil risiko nyawaku untuk membantumu. 20 juta masih harga teman untukmu. Totalnya cuma 30 juta, kamu ambil 20 juta. Ini nggak bener deh. 55 aja nggak bisa lebih. Ini rekaman kita, kamu pasti nggak mau aku kasih ke Lu Ting Chen. Atau ke polisi ya kamu.
Cuma 20 juta doang kamu punya menantu Lu Tingchen. Uangnya bisa sebanyak yang kamu maukan. Oke, sesuai katamu. Jangan lupa tipu anakmu keluar selama dia ada di tangan kita. Nggak perlu takut Lu Tingchen nggak kasih uang. Cepet buka lihat. Ini. Bukan rencana pesta ulang tahunmu ya? Aku udah cari beberapa perusahaan buat desainnya. Cepet lihat suka yang mana. Nak, besok ada waktu nggak ketemu di suatu tempat. Dia mau ngapain lagi? Pesta ulang tahun di taman outdoor ini bagus ya. Nanti kita sewa semuanya. Dipenuhi bunga romantis dan hangat. Nak, gimana menurutmu? Lumayan. Taman bermain kastil romantis ini juga bagus. Sama ini kalau kamu suka. Nanti setelah pesta ulang tahun selesai, biar Tingchen nemenin kamu tinggal di sana beberapa waktu. Kalau nenek. Menurutku semuanya bagus. Aku suka semuanya, kamu aja yang tentukan. Aku agak capek duluan, istirahat ya. Oke, kamu istirahat dulu. Lani anterin Xiao Nainai balik ke kamar ya. Nah, kayaknya ada yang gak beres nih. Jujur kamu bikin dia marah ya? Lu Ye, semuanya udah jelas. Malam itu kamu dan Xiao Nainai ada di pesta di Nancheng. Wen Hai ketemu Xiao Nainai, dia ambil kartu hitammu dari Xiao Nainai. Setelah itu dia diam sebentar. Sampai grup kita terima surat-surat itu. Dan foto-foto itu baru ketahuan. Di belakangnya Wen Hai yang ngatur. Orang yang nyulik aku. Dipakai orang lain ya. Kamu punya orang yang dicurigai. Wen Hai udah beberapa kali mau jual Xiao Nainai. Kalau bukan karena kamu waktu di rumah sakit. Nggak tahu Xiao Nainai bakal alami apa. Tapi setelah Xiao Nainai pindah ke rumah Lu, Wen Hai terus memeras Xiao Nainai, dia tidak pernah memberitahumu ya. Ya ampun, Xiao Nainai memang bodoh. Dia diancam oleh ayahnya yang brengsek, padahal bisa saja dia bicara padamu. Tapi dia memilih untuk menanggung semuanya sendiri. Sungguh menyedihkan. Wen Hai sekarang di mana? Lu Ye, apa maksudmu ini? Aku tidak mengerti. Bangunkan otaknya. Jangan-jangan ini semua salah paham. Semuanya gara-gara Wen Yu, si gadis brengsek itu. Aduh, pukulan ini. Pukul kamu karena menjual anakmu tidak pantas jadi ayah. Pukul kamu karena meninggalkan istrimu. Tidak pantas jadi suami. Pukulan ini. Kalian berani menyentuh batasanku, menyakiti Xiao Yu. Katakan kalian mau mati bagaimana? Lu Ye, kami hanya sesaat bodoh. Maafkan kami. Tingchen, kamu sedang sibuk apa? Sudah waktunya makan malam. Kapan kamu pulang? Sebentar lagi aku selesaikan pekerjaanku dulu. Pulang menemani kamu. Lu Ye, kasihanilah aku. Aku kan ayahnya Xiao Yu, darah daging sendiri. Kalau aku mati pasti Xiao Yu sedih. Lu Ye, aku hanya membantu saja, aku tidak menyakiti istri. Kasihanilah aku, kalau bukan karena Xiao Nainai kalian pikir kalian berdua bisa hidup sampai sekarang. Lu Ye, bagaimana rencana menghadapi dua brengsek ini? Jangan Lu Ye. Dia yang memerasku dengan harga tinggi. Dia semua rencananya si tua brengsek. Padahal kamu yang datang ke kami duluan. Buang mereka keluar dari Jingzhou, selamanya tidak boleh. Masuk ke Jingzhou setengah langkah pun. Baik, bawa pergi. Kamu makan dulu, jangan tunggu si brengsek itu. Dia pulang Lani, nanti masak lagi untuknya, dia tidak akan kelaparan. Tunggu sebentar lagi. Kamu sudah pulang. Cepat duduk, si gadis bilang dia mau menunggu kamu pulang untuk makan bersama. Sekarang pasti sudah sangat lapar.
Kamu bilang setelah selesai kerja langsung pulang. Aku pikir tidak lama. Makan dulu nanti. Aku ada yang mau bicara denganmu. Barusan kamu bilang ada yang mau kamu bicarakan. Apa itu? Xiao Yu, malam ini aku menemui seseorang. Aku tidak ingin menyembunyikan sesuatu darimu. Aku pergi menemui. Dia? Dia datang mencarimu, dia pasti meminta uang darimu, kamu jangan memberikannya. Kamu tahu Xiao Yu, dengarkan aku. Aku yang duluan menemui mereka, Wen Hai dan Chen Qiang. Aku tahu mereka mengancammu. Jangan khawatir, ke depannya mereka tidak akan ada lagi di hidupmu, kamu tidak perlu takut lagi. Kamu terluka. Bagian lain ada yang terluka juga. Xiao Yu, aku baik-baik saja, aku memukulnya 2 kali. Terima kasih, kalian baik sekali padaku. Aku benar-benar tidak ingin menyusahkan kalian. Aku belum cukup baik, aku akan berusaha membuatmu mengerti aku layak diandalkan. Ngomong-ngomong, beberapa hari lagi, di pesta ulang tahunmu aku akan memberimu kejutan. Ting Chen, ayo berangkat. Pembok tua mereka mana? Kamu ngapain lihatin aku? Ada apa? Selamat ulang tahun, Nyonya Lu. Apa-apaan, Nyonya Lu? Nyonya Lu, ulurkan tanganmu. Mau apa? Nikah. Langsung nikah. Senang. Hari ini ulang tahunmu yang ke-20, Mama sudah menyewa seluruh taman bermain untuk pesta ulang tahunmu, semua sudah menunggu. Ayo kita ke sana sekarang. Halo. Non Wen, ibu Anda sudah sadar. Mamaku sudah sadar. Sungguh kabar baik.